saya juga sedang mentraining beberapa wanita ya yang semuanya ada di luar Indonesia yang bisa melakukan sama seperti saya. Dewi bulan yang lainnya. Satu Dewi bulan saja bikin mereka pusing. Apalagi ini ada 3 atau 4 Dewi bulan. Kelenger mereka ya, bro. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi 3. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan 3? Ya umatnya jadi wewe gombel, sahabat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kaget kita ya, sahabat. Ya, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang mirip wewe gombel. Nongol terus wewe gombel ini. Kaget pula kita dibuatnya, sahabat. Iya, sahabatku semuanya, kali ini kita kembali dihibur oleh para wewe gombel Onyet bin Ongok ini ya, sahabat ya. Jadi pelet tupai saya ini betul-betul belum bisa melepaskan orang ini, sahabat. Ya, meskipun mereka ini jauh di sana ya, si wewe gombel betina ini ada di Amerika dan si sang penyesat ini ada di Timur Tengah, sahabat, atau di Mesir ya. Kalau si Ustadz Sapi ini Ustadz Sapi ya, bukan Safi'i. Ini berada di dunia lain, sahabat. Terutama dunia biawak ya. Astagfirullahaladzim. Biawak. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Jadi tadi mereka kembali membahas tentang Islam. Mereka ini akan terus membahas Islam. Tapi yang dibahasnya ya tentang hujatan-hujatan saja. Judulnya saja coba lihat ya. Seks nyeleneh dalam Islam. Duet maut sang penyesat dan Wiwi Gombel. Wiwi Gombel pula namanya. Ini si Ibnu Sapi ini untuk apa coba? Ternyata si Ibnu Sapi ini hanya untuk penghalau nyamuk, sahabat ya. Ya sama kayak orang pacaran, dia penghalau nyamuk. Dia autannya di situ. Puas sekali kita mentertawakan para wewe gombel ini ya. Jadi Ustadz Sapi ya, Anda jangan so hebat pula. Anda hanya autan di situ ya, hanya penghalau nyamuk. Menemani orang berdua ini sedang bermadu ongok gitu. Jadi Anda tidak perlu bangga pula ya, Ustadz Sapi. Jadi dua orang ini berada di luar negeri. Makanya mereka ini enak saja menghina, menista agama, sahabat. Karena di luar sana ya ada sebagian negara, terutama di Amerika itu membolehkan ya, tidak masalah kalau menista agama gitu ya. Karena kan negaranya liberal ya, sahabat, bebas gitu. Bahkan masyarakatnya mau beragama ataupun tidak, bertuhan ataupun tidak, ya silahkan saja gitu ya, karena bebasnya mereka. Begitu juga dengan penggunaan mulut. Sangat bebas di situ, sahabat ya. Tapi sebebas-bebasnya orang Amerika, mereka masih bisa menahan mulutnya itu untuk menista, meskipun boleh menista. Hanya saja karena King Kong gombel ini datang ke sana, mereka gunakan itu, mulutnya itu, mereka betul-betul bebas. Saking bebasnya mereka, sampai doer seperti biawak, sahabat. Jadi oten-oten Indonesia ini pergi ke Amerika atau ke luar negeri itu, sahabat, hanya untuk menista Islam ya. Hanya untuk itu. Makanya ketika mereka itu di Indonesia, wajahnya masih oke lah ya, masih ada Melayu-Melayunya. Pas pindah ke Amerika, jadi biawak, sahabat. Kenapa ya? Karena kerjaannya menghujat terus. Lihatlah judul-judul yang mereka buat itu. Bagaimana supaya umat Islam ini panas hatinya membaca judul itu. Namun sayang seribu sayang, tujuan mereka malah tak sampai. Mereka malah jadi bulan-bulanan ya, sahabat. Namanya Dewi Bulan malah jadi bulan-bulanan gitu. Namanya sang penggugat malah menyesatkan umatnya sendiri gitu ya, sahabat.
Jadi kita udah tahu dengan pelet tupai kita, oh ini adalah penghujat, ya. Oh ini adalah onyet. Oh ini adalah wewe gombel. Oh ini adalah biawak gitu kan. Udah tahu kita. Dulu sebelum ada pelet tupai ini, Bamtri, Al-Ayubi, pelet musang, dan HMC, dan kristolog-kristolog muslim lainnya, oh kita kan panas ya melihat orang-orang seperti ini. Tapi sekarang tentu tidak lagi. Kita menjadi tertawa, bahagia, malah bersyukur ada orang-orang seperti ini. Ya, jadi orang ini diciptakan untuk menghibur kita, gitu sahabat. Oke, mari kita dengarkan dulu ocehan dari wewe gombel betina ini. Thank you. Ya, hari ini saya checking out. Nah, gitu teman-teman. Dan materi akan saya bagikan. Saya juga sedang mentraining beberapa wanita ya, yang semuanya ada di luar Indonesia, yang bisa melakukan sama seperti saya. Dewi bulan yang lainnya. Satu Dewi bulan saja bikin mereka pusing. Apalagi ini ada 3 atau 4 Dewi bulan. Kelenger mereka ya, bro. Udah otomatis. Dengan 1 Dewi bulan aja mereka puyeng ngadepinnya. Apalagi 2, 3, 4 Dewi bulan. Semuanya tinggal di luar negeri. Ya, jadi dia kira gitu ya, dengan adanya si wewe gombel betina yang satu ini, dia kira kita pusing menghadapinya. Malah yang pusing itu umat Kristen, sahabat. Ya, umat Islam mah ketawa lihat orang-orang seperti ini. Kenapa umat Kristen yang pusing? Ya karena dia ngaku-ngakunya Kristen. Aslinya Oten ngaku-ngaku Kristen. Kan menjelek-jelekkan orang Kristen namanya. Jadi yang pusing sekarang adalah orang Kristen. Kok ada ya orang-orang culul nekat ini ngaku-ngaku Kristen? Ya, kan yang pusing orang Kristen. Bukan kita. Umat Islam mah tertawa lihat tingkah monyet. Nggak ada pusing-pusingnya kita lihat orang seperti ini. Jadi kalau dulu memang, jujur ya saya pribadi, jujur melihat video-video seperti ini, hujatan terhadap Islam itu panas hati ini ya, langsung emosi gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata orang ini ongok semua. Jadi nggak perlu ditanggapi dengan serius ternyata sahabat. Orang ini bisa ditanggapi dengan tertawa, ngakak saja gitu. Karena nanti mereka lompat sana, lompat sini, omongan itu jatuh sendiri. Buktinya sekarang. Dia mau menghujat Islam, ternyata hanya menyudutkan, menghinakan agamanya sendiri gitu. Dan sekarang terbukti ya, bahwa mereka datang ke Amerika itu hanya untuk menciptakan penghujat lainnya. Ya, sekarang ada 1 Dewi Onyet. Nanti ada 2, 3, sampai 4 Dewi Onyet katanya. Jadi jelas, bukannya menciptakan orang yang dapat memajukan bangsa, negara, serta agama, malah menciptakan onyet-onyet penghujat, sahabat. Akan ongok raya namanya itu. Dan di sini mulut biawaknya itu menghujat Allah lagi, sahabat. Coba dengarkan ini ya. Iya, itu semua karena salah Allah SWT, Bu. Karena mengizinkan dengan 4 istri. Akibatnya begitu, 1 aja repot, apalagi 4, kan gitu. Aduh, ada aja lu. Ya, di sini ya dia menghujat. Ini salah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan boleh beristri 4 katanya. Dikiranya Islam ini akan menjadi jelek dengan adanya mereka ini. Tidak. Katanya mereka akan membongkar kejelekan, kebusukan, kebobrokan Islam. Malah mereka menunjukkan Islam itu tambah baik gitu ya. Makanya saya tidak pernah menanggapi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang mereka potong. Kecuali hanya beberapa saja. Tidak perlu pula diseriusi orang-orang seperti ini. Karena pertama kita tahu sendiri bahwa si onyet wewe gombel ongo ini, dia ngaku murtadin tapi tak tahu apa-apa tentang Islam. Ngakunya Islam keras tapi ternyata bapaknya tidak tahu agamanya apa. Ibunya Islam, kejawen, neneknya dukun. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam. Tapi nenek saya adalah dukun. Dari sini saja kita udah tahu kualitas ongok raya ini. Ini yang kemudian dipakai oleh sang penyesat, oleh para oten untuk menjadi narasumber utama.
Orang yang ngaku Islam keras tapi bapaknya nggak punya agama. Ibunya kejawen, neneknya dukun. Terus sejak kecil dah belajar ngaji, belajar Islam, dah sholatnya tidak pernah tinggal, bahkan tahajud pun demikian. Pas disuruh baca tahiyat akhir, dia cari Al-Quran. Gabung ke NI, Ibu sudah Muslim atau belum? Muslim saya Pak, saya dari kecil sudah ngaji. Bisa minta tolong, coba bisa membaca apa itu tahiyat akhir. Saya udah nggak ada Al-Quran Pak di sini. Di dalam sholat semua orang Muslim pasti bisa, yang paling awam pun pasti bisa itu tahiyat akhir. Tahiyat berarti yang udah sujud terus bangun lagi ya. Entar saya ingat lagi. Kalau saya masih ingat ya, tahun 98. Meyakinkan gaya. Kalau saya masih ingat. Mungkin saya udah nggak ingat Pak. Kan ongok raya itu namanya. Ini yang mereka banggakan. Oke lah sahabat ya. Ini dah episode keberapa nih kita bahas onyet-onyet ini. Ini akan selalu kita tampilkan ya. Hanya untuk menghibur diri. Jadi ini hanya hiburan sahabat. Video ini hanya hiburan. Karena mereka ini serius, kita tanggapi dengan candaan saja. Nggak perlu diseriusi orang ini. Oh masalah hukum, masalah azab. Biarkan nanti Allah sendiri yang memberikan azab itu. Sama seperti yang terjadi pada Udin hari ini. Udin itu dulu sangat bahagia hidupnya di Indonesia. Tapi karena mulutnya akhirnya kena azab sampai hari ini, tersiksa hidup di negeri orang sahabat. Jadi mereka tertawa di depan layar, sebetulnya mereka sangat merindukan bumi pertiwi Indonesia ini. Tapi apalah daya, karena mulut biawaknya itu mereka tidak bisa pulang sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ongok-ongok raya biawak bin Wewe Gombel ini. Sampai jumpa di video yang lebih Wewe Gombel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar juga dan disaksikan oleh pasukan anak mut'ah. Siapa lagi kalau bukan Bantri Channel? Sayang kali ya Bang Ica nih. Siapa bilang Ica kayak Beru? Nggak ada Ica kayak Beru. Beru yang kayak Ica. Ya yang siapa nih? Ya yang Beru seorang nih. Makasih ya Bantri ya. Ya, sama-sama.